Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadailihi tatadha'aful hasanat wa bi ihsanihi yukaffir anhu sayyi'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin yang saya hormati dan muliakan, Kepala Desa Setia Mekar Al-Mukarram Bapak Suryadi SH. Kita doakan Bu, kepala desa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi rizkinya, Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang saya hormati dan muliakan Ibu Kepala Desa Ibunda Hajah Nunung HSSE. Kita doakan Bu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan jasmani dan rohani. Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis cukup panjang Bu hadis ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan termaktub dalam kitab Sahih Bukhari, maka hadisnya sudah tidak diragukan lagi kesahihannya. Ya. Kalau hadis riwayat Imam Bukhari dan termaktub tertulis dalam kitab Sahih Bukhari, maka kesahihannya tidak diragukan. Ya, kitab yang paling sahih
setelah Al-Quran itu adalah kitab Sahih Bukhari, kemudian kitab Sahih Muslim, gitu ya. Ini ulama sepakat. Apa kata Nabi dalam sabdanya? Beliau bersabda, Inna lillahi malaikatan. Inna lillahi malaikatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki malaikat. Bu, tahu malaikat? Pernah lihat malaikat, Bu? Belum. Terbuat dari apa malaikat, Bu? Dari cahaya. Malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari cahaya. Malaikat ini adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ini adalah makhluk yang senantiasa patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru. Gitu ya. Malaikat itu gak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu selalu taat terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bedanya kita dengan malaikat. Kalau malaikat mabuk patuh terus, taat terus, ibadah terus. Kalau kita patuh gak kita? Insya Allah. Taat gak? Insya Allah. Ibadah gak? Insya Allah. Kenapa saya bilang insya Allah? Bu, karena kadang-kadang kita enggak Pak. Kadang-kadang kita enggak Pak. Kadang-kadang kita enggak ibadah. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat kata Allah suruh sujud, dia sujud. Sampai kapan? Sampai kiamat. Kalau kata Allah berzikir, dia akan berzikir. Sampai kapan? Sampai kiamat. Kalau kata Allah salat, malaikat akan salat. Sampai kapan? Sampai kiamat. Salat aja kerjaannya, sujud aja kerjaannya, tasbih, zikir aja kerjaannya. Jadi satu malaikat satu tugas, monoton. Kerjaannya itu doang. Kalau kata suruh sujud doang sampai hari kiamat. Ya Bu ya. Makanya kata Allah malaikat adalah makhluk yang paling taat, makhluk yang paling patuh. Inna lillahi malaikatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki malaikat. Yatufuna fitur. Malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada yang bertugas berkeliling di jalan-jalan. Bu, ngapain kira-kira malaikat keliling ke jalan-jalan? Nawarin panci kali ya. Nawarin apa, Bu? Iya, pinjaman duit kali ya. Kayak apa, Bu? Bang Emok ya. Kagak, Bu, malaikat bukan itu. Ya. Jadi malaikat Allah ternyata ada yang tugasnya keliling di jalan tuh. Setiap hari, Bu. Malaikat itu leader. Keliling di jalan. Jadi bukan hanya 10 tugas malaikat itu. Selama ini kan kita tahunya malaikat cuma 10 ya, Bu ya. Tugasnya cuma 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rafiq, Atid, Malik. Jibril tugasnya ngapain, Bu? Menyampaikan wahyu. Mikail membagikan rezeki. Iya. Kemudian Mikail, Israfil meniup sangka kala. Ya, Bu, meniup sangka kala. Kapan ditiupnya? Nah, besok. Emang udah siap? Ya, meniup sangka kala. Jadi ini Israfil sekarang tuh trompet udah ada di bibirnya, Bu. Gini ya, Bu. Ya. Jadi kata Allah, tiup, tinggal ditiup. Buat. Masa begitu?
Ya pokoknya sekali tiup, tiupan pertama hancur semuanya alam semesta. Ya Bu, manusia masih hidup nggak? Manusia masih hidup nggak? Masih hidup Bu, di tiupan pertama. Kira-kira Ibu pengen ngerasain nggak? Na'udzubillah ini kita berharap ya sebelum kiamat terjadi kita udah meninggal dunia, udah ngerasain ngerinya, dahsyatnya hari kiamat. Kemudian tiupan yang kedua, manusia, makhluk yang bernyawa semuanya mati binasa. Ya Bu, hancur manusia, semua makhluk yang bernyawa mati. Kemudian tiupan yang ketiga, dunia ini ya berubah menjadi padang mahsyar. Kemudian turun hujan dari langit. Hujannya bukan hujan air Bu. Hujannya hujan apa Bu? Hujannya hujan apa? Ya, bukan hujan duit, bukan. Hujannya hujan air sperma, air mani Bu. Lengket nggak? Turun ke bumi. Kemudian manusia semuanya tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan. Gitu ya, itu di tiupan yang ketiga malaikat Israfil. Siapa makhluk yang terakhir meninggal siapa? Malaikat siapa yang terakhir kali meninggal? Ijroil yang mencabutnya nyawa Bu. Dalam riwayat dikisahkan Ijroil laporan pada Allah, ya Allah, semua makhluk semuanya sudah binasa, semua makhluk semuanya mati, beres semuanya. Kata Allah apa? Belum, masih ada yang hidup. Siapa ya Allah biar saya cabut nyawanya? Kamu. Kemudian apa? Ijroil yang biasanya nyabut nyawa, sekarang suruh nyabut nyawanya sendiri. Bisa nggak? Bisa nggak Bu? Bisa. Ya harus bisa. Iya. Karena memang semuanya harus binasa. Kullu syai'in halikun illa wajha. Semuanya hancur, semuanya binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi turun ya Bu, air hujan dari langit, manusia tumbuh seperti tumbuhan. Ya Bu, ya. Maka semua manusia berkumpul di padang mahsyar tanpa menggunakan busana. Ya Bu, nggak pakai baju. Tapi bagian kata agak pakai baju Bu, nggak saling lihat-lihatan. Jangan ya dibayangin Bu, agak pakai baju. Gede, kecil. Ya Bu, nggak saling lihat. Kenapa? Karena semuanya sibuk dengan nasibnya masing boro-boro ngelihat punya tetangganya, gitu ya. Karena ada sesuatu yang lebih penting yang harus dia hadapi. Ijroil mencabut nyawa, Munkar Nakir tanya dalam kubur, kemudian Raqib Atid menulis, mencatat amal, Malik menjaga neraka, Ridwan menjaga surga. Selama ini kita tahunya itu, betul nggak? Ternyata ada malaikat Allah yang Allah tugasnya keliling Bu. Masya Allah. Resep nggak? Setiap hari malaikat keliling, cuman kita kagak ngelihat. Romanya kalau kita ngelihat, apa yang Ibu akan sampaikan kepada malaikat? Minjem duit. Kata orang bukan tukang kredit. Ya Bu. Ya, malaikat Allah setiap hari keliling. Yaqufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Mencari majelis dzikir. Bu. Jadi malaikat berkeliling setiap hari di jalan-jalan itu mencari majelis dzikir, mencari majelis ilmu. Bu, setiap kita itu punya malaikat. Percaya nggak? Setiap kita juga punya setan yang namanya Qarin. Kata Nabi, setiap manusia punya Qarin. Qarin dari bangsa malaikat, Qarin dari bangsa jin. Qarin dari bangsa malaikat ini adalah simbol kebaikan. Ya, Qarin dari bangsa jin ini adalah simbol keburukan, simbol kejahatan.
Makanya kita kalau mau beramal ya Bu, ya kayak tadi tuh infak ya Bu, suruh infak. Itu kata setan, udah jangan infak, dari tadi infak mulu, dari pagi sampai bosan banget ini ngeluarin dompet, gitu ya. Tapi kata malaikat, udah infak, insya Allah banyak pahala. Itu Bu, berantem tuh, itu Qarin Bu, Qarin ya, dari bangsa malaikat yang selalu mengajak, menuntun kita untuk melakukan kebaikan. Kemanapun kita pergi, misi Qarin ngikut-ngikut kita. Tapi ada dua kondisi di mana Qarin dari bangsa malaikat nggak ngikutin kita. Tapi Qarin dari bangsa jin, setan ini selalu ngikutin kita kemanapun kita pergi. Kapan itu? Yang pertama, Ibu, Qarin dari bangsa malaikat nggak ngikutin kita kalau kita mau ke kamar mandi. Makanya kalau ke kamar mandi, langkahkan kaki kanan. Kanan apa kiri nih? Kiri. Langkahkan kaki kiri, terus baca doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya minal khubuthi, dari setan laki-laki, wal khaba'ith, dari setan perempuan. Kenapa? Karena memang kamar mandi itu adalah tempatnya setan. Makanya malaikat aja kagak ikutin, malaikat aja kagak ikutin. Makanya kita kalau ke kamar mandi harus berdoa tuh. Malaikat nggak ngikutin Bu, nggak masuk ke dalam, nggak masuk ke dalam. Itu kalau dalam kondisi normal ya. Gimana kalau lagi kebelet? Nah, kira-kira Ibu kalau kebelet sempat baca doa nggak? Wah, udah langsung aja. Apalagi udah di ujung ya Bu ya, apalagi udah di ujung boro-boro start doa gitu ya. Yang penting segera keluar gitu ya. Ya, segera terpenuhi hajatnya gitu enggak? Iya. Nah, ini yang bahaya Bu. Ini yang bahaya. Ya kenapa? Karena di situ setan ya Bu ngikutin kita. Ya, minal khubuthi wal khaba'ith. Makanya kata ulama Bu, yang namanya Sayyid Sabit, As-Sayyid Sabit, dalam kitabnya Fiqh Sunnah, ketika kita lupa baca doa masuk kamar mandi, kalau lupa baca doa masuk kamar mandi, maka yang harus dilakukan apa? Berdoa di dalam kamar mandi. Bener gak? Bener gak? Iya. Ini kata Sayyid Sabit tuh. Bagaimana caranya? Caranya ya mulut jangan sampai bergerak. Ya, mulutnya jangan sampai bergerak. Ya, itu kondisi-kondisi kita kadang suka kepepet, kebelet dan lain sebagainya ya Bu. Nggak sempat kita. Ya, nggak sempat kita untuk apa? Doa di luar. Maka di dalam ketika ingat doa. Ya, dalam mulut jangan sampai bergerak. Tetap kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena malaikat kagak ngikut Bu. Ya, makanya kalau kita pengen selamat dari catatan ya Raqib Atid Bu, mirasnya kalau kita pengen gak dicatat amal kita ya Bu oleh Raqib dan Atid, maka yang harus kita lakukan apa? Berlama-lama di kamar mandi. Ya malaikat kagak ngikut itu. Ya paling digedor sama laki ya Bu. Ngapain sih lama banget gitu ya. Ya jangan diakal-akalin Bu, jangan diakal-akalin. Tetap ya namanya Raqib Atid tetap nyatet gitu ya. Tetap nyatet gitu ya. Itu yang kagak ikut masih Qarin, Qarin pendamping ya Bu ya, dari kalangan malaikat. Itu kondisi pertama. Kondisi yang kedua, malaikat itu tidak akan ngikutin kita
ketika kita melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah menikah dan yang pasangannya, ya Bu ya. Jangan melakukan hubungan suami istri dengan orang lain atau dengan istri tetangga dan dengan suami tetangga, jangan. Itu namanya selingkuh. Ya Bu ya, dosa besar. Ya, dosa besar. Jadi kondisi yang kedua yaitu ketika kita melakukan hubungan suami istri, maka malaikat tidak akan mengikuti kita. Ya Bu ya. Makanya sebelum melakukan hubungan suami istri harus berdoa. Ingat nggak doanya Bu? Apa coba doanya? Allahumma barik lana. Allahumma barik lana memakan sana kali memakan yang lain gitu kan. Ya Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jannibna syaitan, jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibish syaitan, ya. Kemudian apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Jauhkanlah syaitan dari apa-apa yang kami rizkikan. Ya, engkau rizkikan kepada kami. Gitu ya. Baca doa. Karena malaikat enggak ikut. Yang ikut siapa? Setan. Kalau enggak kita baca doa, bahaya. Kalau saat itu berhubungan kemudian jadi anak, ya Bu, dari hasil hubungan itu maka nanti anaknya jadi anak. Jadi anak siapa Bu? Anak setan. Maaf. Ya. Anaknya jadi anak itu lah, cuman perilakunya perilaku setan. Ya Bu, iya, makanya baca doa. Bagaimana kalau kondisinya bukan kondisi normal, kondisinya kondisi darurat? Karena udah ngebet, ya Bu. Ya karena bininya kan habis ini men, ya Bu. 2 minggu mennya, gak tanggung-tanggung. Gitu ya, lakinya udah di ujung. Akhirnya lupa baca doa. Maka ketika ingat sedang berhubungan langsung baca doa. Jangan ditunda. Karena nanti khawatir anaknya jadi anak. Ya, anaknya jadi anak. Ya, yang punya perilaku kenapa? Karena setan intes, Bu. Setan ikut-ikutan. Maka jangan pernah kita lupa. Itulah 2 kondisi di mana malaikat tidak akan mengikuti kita. Selain itu, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita, malaikat akan selalu mendampingi kita. Begitu juga setan. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tugaskan keliling di setiap jalan. Ngapain? Mencari majelis taklim, mencari majelis zikir. Ya Bu, di mana di situ ada majelis taklim, di mana di situ ada majelis zikir, maka malaikat akan mendatanginya. Ya Bu, kemudian malaikat akan memanggil teman-temannya. Tanadau halumma ila hajatikum. Kemari, nih tempat yang kalian tuju ada di sini. Begitu ya. Tempat yang kalian tuju ada di sini. Kemudian para malaikat itu mengepakkan sayapnya, ya Bu, menaungi orang-orang yang berada di majelis ilmu. Maka di majelis ilmu, Bu, banyak-banyak doa. Banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena malaikat nih, ya Bu. Kelihatan gak? Ngerasain gak? Ada malaikat ngerasain gak? Lah itu dari tadi nipas dulu kagak ngerasain. Ini tandanya malaikat ada Bu. Kenapa? Ya sumpah gitu. Karena malaikat penuh datang. Makanya ada nipas. Jangan nipas doang, tapi juga doa minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa kita akan diamini oleh para malaikat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadis ini panjang, saya lanjutkan. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat-malaikat yang hadir di majelis ini, ya, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku yang ada di majelis ilmu? Ya, kenapa Allah bertanya? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tanya, Allah maha tahu. Ya, ini cuma hanya ingin terjadi dialog antara Allah dengan malaikat. Apa kata malaikat? Hamba-hambamu yang ada di majelis ilmu, mereka bertasbih, mereka bertakbir, mereka bertahmid, mereka mengagungkanmu ya Allah. Ya. Kemudian kata Allah, apakah mereka melihatku? Oh, di sini ada yang pernah melihat Allah nggak? Ada yang pernah melihat Allah belum? Belum ada. Tapi kenapa kita selalu mengagungkan Allah? Mengapa kita selalu memuji Allah? Mengapa kita selalu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah melihat kita, karena kita meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta kita. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemberi rizki kepada kita. Makanya kita selalu memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita belum pernah melihat Allah, tapi kita punya iman, punya keyakinan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tanya, bagaimana kalau seandainya mereka melihat aku? Bu, kalau seandainya ibu bisa melihat Allah, kira-kira bagaimana, Bu? Kata malaikat, kalau seandainya mereka, orang-orang yang hadir di majelis ilmu, orang-orang yang hadir di majelis ta'lim bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu akan lebih giat lagi memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kembali bertanya, apa yang diminta oleh orang-orang yang hadir di majelis ini? Bu, ibu datang ke majelis taklim minta apa, Bu? Minta redha, minta apa lagi? Minta rahmat, minta apa lagi? Berharap apa lagi? Berharap surganya Allah Subhanahu. Ini yang kita minta kepada Allah ketika kita hadir di majelis taklim. Kenapa kita minta surga? Kata Allah, apakah kalian pernah melihat surga? Siapa di sini yang udah pernah lihat surga, Bu? Belum ada ya? Paling pernah makan ayam bakar surga, Ibu. Pernah nggak makan ayam bakar surga? Belum pernah? Ya Allah, ayam bakar surga belum pernah? Udah ada di Kompas sama aku. Kalau belum, ayam bakar surga, ya Allah. Jadi promosi kita ini. Ya, bukan punya saya, bukan? Ya. Ayam bakar surga, ya. Karena kita belum pernah melihat surga, tapi kenapa kita masih minta surga? Gitu ya. Bagaimana kalau seandainya kita bisa melihat surga? Tentunya kita akan semakin apa? Sungguh-sungguh untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena surga itu kenikmatannya nggak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati seorang hamba. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kemudian Allah kembali bertanya kepada malaikat-malaikat yang hadir di majelis taklim, kemudian apa yang mereka minta aku lindungi? Kira-kira kita minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dijauhkan dari neraka. Kenapa? Karena neraka adalah tempat seburuk-buruknya tempat. Makanya kita minta kepada Allah, berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari neraka. Ada di sini yang pernah melihat neraka? Gak ada. Bagaimana kalau seandainya kita bisa melihat neraka? Tentunya kita akan semakin sungguh-sungguh meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari yang namanya neraka. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini ditutup dengan ungkapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wahai para malaikat, saksikanlah sesungguhnya aku akan mengampuni orang-orang yang hadir
hadir di majlis taklim, orang-orang yang hadir di majlis akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa. Makanya rajin-rajin ke majlis taklim, sering-sering ke majlis ilmu. Semakin sering, semakin rajin ke majlis ilmu, semakin banyak dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini ditutup dengan pertanyaan seorang malaikat. Ada malaikat yang bertanya, ya Allah tunggu dulu, kata malaikat. Kenapa engkau mengampuni semua orang yang hadir di majlis ilmu? Padahal ada orang yang hadir di majlis ilmu, orang yang hadir di majlis taklim, niatnya bukan untuk ngaji. Ya, Bu, ada yang begitu. Datang ke majlis taklim, niatnya karena besok pengen hajatan. Ada nggak? Ada. Kakak juga. Ya, banyak yang begitu, Bu. Bukan di sini, bukan. Ya, ada orang yang datang ke majlis taklim niatnya buat apa? Ya, buat dagang, Bu. Ada yang dagang kacang. Ya Bu, Masya Allah, dagang kekerit. Sini mah kagak ada kali yang dagang kekerit ya. Ada juga, Masya Allah, sama berarti ya. Ya Allah, nggak jauh. Ada yang dagang baju, dagang ini, ya Bu ya. Niatnya ke majlis taklim buat dagang. Diprotes tuh sama malaikat. Ya Allah, ada yang ke majlis taklim niatnya buat dagang. Ada yang ke majlis taklim niatnya karena di rumah sumpah. Ada ngurus cucu lagi gitu. Ada yang begitu. Ngurus laki lagi. Ada yang begitu. Hati-hati nih Bu, luruskan nih. Ya Bu, ada yang ke majlis taklim karena ini nyari kesibukan. Ya Allah, hati-hati Bu. Ya, tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian apa dia niatnya, apapun yang diniatkan, kalau dia datang ke majlis taklim, dia tetap akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kecewa ya Bu. Terus dagang kacang. Terus dagang kacang. Terus dagang baju. Ya, apapun niatnya tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa. Tapi tentunya yang lebih afdal, yang lebih utama, datang ke majlis taklim niatnya adalah untuk belajar ilmu, belajar kebaikan. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya akhiri ya, saya ingin kasih amalan Bu. Mau amalan gak Bu? Mau ya? Amalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang mengamalkan amalan ini, amalannya gampang, cukup dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali, maka nanti orang ini akan dituntun tangannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga. Masya Allah, ini amalannya gampang. Ya, tapi nanti ketika hari kiamat, karena dia sering ngamalin amalan ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh penghayatan, ya, maka pada hari kiamat langsung ditarik tangannya oleh Nabi masuk ke dalam surga. Senang gak Bu? Senang banget ya Bu ya. Bisa masuk surga dituntun oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa amalannya? Kira-kira Ibu tahu? Pasti Ibu tahu kalau saya sebut. Tebaklah. Masa saya kasih tahu? Ayo. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, aku rela Islam sebagai agamaku, aku rela Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Baca ini Bu di pagi hari 3 kali, di sore hari 3 kali. Tentunya harus istiqomah, bukan sehari doang, bukan 2 hari doang, tapi seumur hidup baca. Jangan sampai lupa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baca 3 kali di pagi, baca 3 kali di sore. Maka nanti pada hari kiamat kita akan dituntun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Ibu-ibu hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita cukupkan pengajian kita di siang hari ini. Namun sebelum kita akhiri, mari kita baca suratul Fatihah. Ya, suratul Fatihah kita khususkan untuk guru kita, ya, Al-Mukarramah Ustadzah Neneng Yuhana Yunus, ya, yang sedang berangkat umroh, Bu. Ya, kemudian kita doakan juga untuk saudara-saudara kita, jamaah kita, ustadzah-ustadzah kita yang dalam waktu dekat berangkat umroh juga, ya Bu. Kita doakan mudah-mudahan, wabil khusus guru kita tadi Ustazah Jurian yang mau berangkat besok, entar sore, Masya Allah, kita doakan ya Bu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keselamatan, memberikan kesehatan, ya Bu, memberikan keberkahan, kelancaran, ya Bu, dari berangkat sampai pulang kembali ke tanah air. Ala hati ini ya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu-ibu, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazain Allahi nura wa takunu lana walil mu'minina faraja wa faraha wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa dhunuba asatidatina wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa anzil bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi kuburana. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.